Momen Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 meningkatkan kunjungan wisatawan di Lombok Timur hingga tembus ratusan orang per hari. Adapun penjabat Bupati Laut Tengah Muhammad Juwaidi Taufik mengatakan bahwa kunjungan wisatawan ini didominasi oleh wisatawan mancanegara. Terkait hal tersebut, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Lombok, Ahmad Wawan Sugandika. Silakan untuk laporan lengkapnya. Baik rekan Adila, terima kasih sebelumnya saya ucapkan dari Nusa Tenggara Barat. Bisa saya sampaikan memang Adila, meski dihadapkan dengan cuaca buruk pada momen Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, saat ini telah meningkatkan kunjungan wisatawan di Kabupaten Lombok Timur. Seperti yang disampaikan tadi, kunjungan wisatawan juga tembus hingga ratusan orang per hari. Nah, kunjungan wisatawan ini juga didominasi ya memang oleh wisatawan dari luar negeri atau yang kita sebut dengan wisatawan mancanegara atau Wisman. Dari pantauan tribunlombok.com, Adila, di 3 destinasi wilayah ya di Kabupaten Lombok Timur yang memang kerap menjadi primadona begitu, yakni di wilayah tengah ada Tete Batu, Desa Tete Batu, kemudian di bagian utara ada Desa Sembalun begitu, kemudian di uh, di wilayah timur maksudnya ada Sembalun, hingga di wilayah selatan ada Jeruwaru, di mana 3 wilayah ini memang pada momen Nataru menjadi apa ya kita sebut sebagai high seasonnya ya begitu. Nah, Adila, juga kunjungan wisata di 3 wilayah itu memang didominasi oleh wisatawan luar negeri atau Wisman begitu. Di mana Wisman ini telah datang ke Lombok Timur terhitung sejak bulan Agustus ya tahun 2024 lalu. Di mana Wisman ini kemudian juga banyak yang memilih untuk tetap tinggal lantaran pada bulan September hingga bulan November begitu di daerah mereka sudah ini memasuki musim semi begitu. Uh, Hingga pada bulan Desember ini juga di sana apa namanya sudah memasuki musim dingin juga, dan uh, banyak di antara mereka yang kemudian memilih tetap tinggal di uh, Kabupaten Lombok Timur untuk apa namanya menikmati suasana sampai dengan akhir atau pergantian tahun di penghujung Desember tahun 2024 ini. Adila, bisa saya sampaikan juga dari data yang disampaikan langsung oleh penjabat Bupati Kabupaten Lombok Timur, yakni Haji Muhammad Juwaini Taufik, dari statistik yang ada begitu, yang diperoleh dari Dinas Pariwisata dan juga dari uh, uh, BP, BPPD begitu, Badan Promosi Pariwisata Daerah, uh, di Desa Tete Batu sendiri begitu, setidaknya di Desa Tete Batu dan di Desa Sembalun sendiri setidaknya itu tidak kurang dari 300 wisman per hari yang datang begitu. Ini data juga diperoleh per bulan September, yang dimana juga di sana kunjungan wisman mencapai hingga kini yang mencapai 94,165 ribu wisatawan. Ini kan ya, angka yang relatif banyak ya begitu, Adila. Namun meski begitu diakui juga oleh penjabat Bupati Kabupaten Lombok Timur, tantangan yang dihadapi pemerintah daerah pada akhir tahun ini adalah memang terkait dengan kendala cuaca buruk begitu, Adila. Bahkan hal ini bisa saja menyebabkan sejumlah objek wisata yang ada di wilayah ini juga dilarang untuk dibuka atau dikunjungi oleh wisatawan. Namun sejumlah objek wisata yang menjadi primadona seperti waterpark hingga objek wisata pantai juga tetap dibuka, Adila, dengan syarat pengamanan seperti
pelampung dan pembatasan membawa anak kecil hingga pengawasan ketat juga diberlakukan para pengelola wisata yang ada. Uh, Seperti yang dilakukan oleh teman-teman dari objek wisata pantai ya, Sunrise Land Lombok atau SLL, di mana objek wisata pantai yang juga menawarkan paket menginap berupa camping ground saat ini juga menjadi salah satu penginapan yang banyak dicari selama momen libur Natal dan Tahun Baru ya, atau Nataru ini. Di SLL sendiri, wisatawan bahkan telah memesan tempat untuk menginap pada malam pergantian tahun sejak awal bulan Desember 2024 lalu. Direktur SLL di sini Kori Bayinatur Rosi mengatakan bahkan tenda untuk bermalam di SLL sudah full booking dari awal bulan Desember ini begitu. Di mana juga sebanyak 35 tenda dengan kapasitas maksimum hingga 4 orang sudah full dipesan. Bahkan pengelola harus mencari tenda alternatif guna memenuhi banyaknya permintaan dari wisatawan. Jika ditaksir untuk jumlah pengunjung dilihat dari banyaknya tenda yang sudah dipesan, bisa sampai ratusan pengunjung untuk Nataru atau untuk momen Nataru tahun 2024 ini. Jumlah ini dihitung dari rata-rata per tenda yang berkapasitas 4 orang. Belum lagi tenda yang dibawa dari luar untuk memenuhi banyaknya permintaan, Adila. Meski demikian, kondisi cuaca masih menjadi tantangan yang dihadapi pengelola. Dengan kondisi cuaca yang tidak menentu, bukan tidak mungkin agenda malam tahun baru di SLL bahkan di sejumlah objek wisata di Lombok Timur ini bisa ditiadakan. Di mana pihak pengelola sejumlah wisata juga nanti akan melihat perkembangan cuaca ya dari H-2 sebelum malam pergantian tahun. Jika dirasa cuaca memungkinkan, agenda acara tahun baru tetap akan dilaksanakan. Adapun rencana agenda tahun baru di SLL sendiri nantinya akan dimeriahkan dengan konser yang diisi oleh band-band lokal. Selain itu akan ada zikir bersama hingga dengan parade kembang api di tengah laut. Meski demikian, Adila, di luar polemik terkait cuaca ini ada memang garis besarnya begitu, ada memang peningkatan jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2024 ini. Bahkan peningkatan ini telah meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD hingga besaran yang didapatkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur mencapai 9 miliar rupiah. Jumlah ini kian meningkat, Adila, yang semula pada tahun 2023 lalu besarannya hanya mencapai 4 miliar rupiah lebih, begitu. Selain kunjungan wisatawan juga atau wisman yang relatif banyak, kesadaran hotel dan pembayaran pajak dan retribusi juga dinilai pada tahun 2024 ini tinggi. Oleh itu, pekerjaan rumah atau PR yang harus mampu diselesaikan oleh Pemda adalah meningkatkan juga wisatawan domestik ke depannya. Mungkin begitu, Adila, laporan singkat saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.